Shalom saudara-saudari sekalian, selamat hari Rabu, malam yang begitu indah. Ini adalah suatu kehormatan untuk kita kembali bisa berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan, baik seluruh jemaat yang menyaksikan live streaming ini juga. It's a wonderful night, it's a wonderful day, it's a wonderful way how we, to close our day today. Saya mau mengundang, mari kita bersama-sama, kita mau mempersiapkan hati pikiran kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Bapa yang senantiasa Kau berikan, yang senantiasa Kau sediakan bagi kami Tuhan. Setiap hari Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, terima kasih untuk segalanya Bapa. Thank you Jesus, kini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau saja ya Bapa. Karena hanya Engkau lah yang layak Tuhan, hanya Engkau lah yang layak untuk menerima segala puji dan sembah kami Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan menjadi begitu indah Kau dengar ya Bapa. We want to invite your Holy Spirit, your Holy Presence to be with us. Dimanapun kami berada Tuhan, baik di tempat ini Tuhan ataupun dimanapun kami berada, mendengarkan live streaming ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berikanlah kami hati seorang hamba yang senantiasa mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan hanya dalam roh dan kebenaran saja ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk membuka mulut kami untuk memuji, memuliakan Engkau saja ya Bapa. Karena Engkau lah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah yang patut menerima puji dan sembah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau saja ya Bapa. Thank you God. Terima kasih ya Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Terima kasih ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Engkau ya Bapa. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus
sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya mengundang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita sembah Dia. Sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah-sembah Engkau Tuhan, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Oh glory to you, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. You are God Almighty. Oh, let all the glory be lifted up to you. You are God Almighty, oh Lord. Your name is worthy, God. Let your name be lifted high. Hallelujah, Lord. Let your name be magnified and glorified. You are God Almighty, Lord. Oh, Jesus, Jesus, God. We want to worship you, oh Lord. You are God powerful. Let your name be lifted high. Let the holy presence fill this place. We want to worship you, Jesus. You are holy, Lord. You are God worthy, Jesus, of all our praises, oh Lord. We want to worship you. Hallelujah. You are holy, oh Lord. Engkau ajaib, ajaib, ajaib. Tiada yang lain sepertimu, Tuhan. We want to thank you, God. We want to thank you, oh Lord. Engkau penuh kuasa. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Engkau ajaib, Tuhan. Terima kasih, Bapa. You are holy, oh Lord. Let your name be lifted up. Kami tinggikan Engkau. You are God, one and only Jesus. Hallelujah, Lord. You are worthy. Kami sembah Kau, Tuhan. Engkau ajaib, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, God. Biarlah namamu semakin dimuliakan, Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, Tuhan.
Karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, yang patut menerima puji dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk segalanya yang telah Kau berikan Tuhan, yang telah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Tidak lain yang dapat kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu itu Tuhan, selain hanya dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, menjadi anak-Mu yang taat dan setia ya Bapa. Senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau, mematuhi segala perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami membuka kebaktian kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hadirat-Mu saja ya Bapa untuk ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami juga menyatukan hati kami Tuhan untuk segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang mau mengganggu kebaktian kami Tuhan. Yang mau mengalihkan pikiran kami Tuhan, perhatian kami kepada Engkau Tuhan, semakin menjauh dari itu Tuhan. Kami mematahkan kuasa kegelapan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir keluar dari tempat ini atau dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hanya mengundang kuasa Roh Allah saja untuk ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami membuka kebaktian kami Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai Tuhan. Kami siap mengucapkan rasa syukur kami Tuhan. Kami mau memanjatkan rasa syukur kami Tuhan, hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami buka kebaktian kami Tuhan pada malam hari ini dengan hati penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Kita percaya kita harus senantiasa memuji, memuliakan Tuhan, karena hanya dengan anugerahnya sajalah sehingga kita bisa berada di mana kita berada pada saat ini. Amin. Kita sama-sama bertepuk tangan yuk. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Karena itu kita mengucap syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Terima kasih ya Tuhan. Na 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 na
Siapa yang percaya bahwa kita anak-anak Tuhan senantiasa sudah dijadikan lebih dari seorang pemenang senantiasa. Amin. Karena itu kita harus senantiasa mengucapkan rasa syukur kita. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa Dia telah memenangkan kita dan menjadikan kita lebih dari seorang pemenang dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan Yesus kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Thank you Jesus, thank you God. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman-Nya pada malam hari ini, saya mengundang mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you for everything God, untuk segalanya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, asalkan kami senantiasa setia berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau akan senantiasa berada bersama-sama dengan kami juga Tuhan. Dalam situasi apapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa ada Tuhan. Bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Kini tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kami Bapa. Kiranya Kau mau berfirman berapa yang harus kami beri pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati seluruh tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Kau berkati pekerjaan mereka, sekolah mereka Tuhan. Keluarga mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan dengan kedua belah tangan mereka Tuhan. Kami percaya akan senantiasa menjadi berhasil berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Karena kami telah menabur di lahan-Mu yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui persembahan kami ini, nama-Mu akan semakin dimuliakan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, melalui gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami para umat-Mu siap untuk memberi pada malam hari ini Bapa. Thank you Jesus, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku.
kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk ke dalam firman-Nya. Kita memberikan pujian kita yang terbaik bagi Dia. Kita memuji, menyembah Tuhan kita saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Kau minta hikmat marifat-Mu Tuhan, jamahan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk turun ke atas kami semua Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu nanti Bapa. Kiranya Kau mau jamah dia, Kau mau urapi dia Tuhan. Sehingga segala ucap kalimat yang keluar daripada mulutnya nanti Tuhan kami percaya Tuhan semuanya berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Apa yang hendak Kau berikan bagi kami Tuhan. Sebuah pengetahuan yang baru untuk mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk menyegarkan roh kami kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Berikanlah kami hati seperti Maria yang mau duduk diam tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Pada saat firman-Mu itu dibawakan Tuhan. Bukalah telinga rohani kami Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan. Supaya kami dapat mengerti ya Bapa. Firman-Mu pada malam hari ini ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dalam situasi apapun kami berada Tuhan. Kami percaya tak pernah Engkau meninggalkan kami ya Yesus. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu Tuhan Yesus. Kau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Biarlah rancangan-Mu yang terindah yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian kami ini Tuhan menjadi begitu layak Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kau memberikan pujian kami yang terindah, yang terbaik Tuhan hanya bagi Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, karena bersama-Mu saja ya Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah-melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah. Terima kasih kalau kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dan juga di live streaming. Tuhan bersabda, berfirman, berkata-kata untuk menghadapi hidup di akhir zaman ini. Berikan roh pengertian buat kami, roh kependudukan, roh kesetiaan, roh ketaatan. Janganlah kami memberontak dengan apa yang ada, tetapi biarlah kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika ada umat dalam perjalanan dipakan sama tidak kurang suatu apapun, buat yang kami yang hadir, cinta kasih anugerah kemurahan-Mu boleh terjadi atas kami, baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, silakan duduk saudara. Nah pada malam hari ini terus saya akan menyelesaikan apa yang dimaksud tentang akhir zaman, yaitu berhubungan dengan iman kita. Nah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu lagi berita, ini asik banget nih saudara ya. Jadi apa yang dikatakan sudah mulai satu demi satu terjadi. Jadi semua apa yang sudah diberitakan ini belum masuk di tahun 2022. Baru tahun 2021 3 bulan lagi ya, benar ya, 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi itu kita akan masuk kepada tahun 2022. Nah, ini ada statement saudara boleh cek ya. Billionaire supermarket owner warning. Saya ulang sekali ya. Billionaire supermarket owner warning food price will go up. Tahun depan 2022. Nah, saya mengatakan buat saudara, inilah yang saya katakan namanya label. Jadi semakin hari ke depan bukan semakin baik. Nanti ya saudara ya. Jadi kalau saudara sudah mengerti segala sesuatunya, kita harus prepare dari sekarang. Yang dipreparekan bukan secara jasmani, tetapi roh kita. Makanya saya mengatakan iman kita harus kita perkuat, lebih ngerti gimana caranya supaya Yohanes 15 ayat 7 itu menjadi kenyataan. Jika aku tinggal di dalam kamu, kata Tuhan, dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja, maka aku akan memberikan kepadamu. Nah ini yang saya katakan dari awal saudara, karena persyaratan peraturan, kalau itu secara global berarti sistem. Tapi kalau itu hanya peraturan yang ada berarti di negara di mana kita tinggal. Nah inilah yang harus saudara sama saya waspadai. Inilah saudara sama saya harus nyimak sama-sama. Bukan hanya sekedar perkataan, oh itu ngomongnya Pak Rudi. Saudara lihat dan ikuti. Berkali-kali saya ngomong buat saudara, don't believe what I say to you. Tetapi saya hanya mengatakan buat saudara, baca firman. Supaya saudara lebih dewasa. Jangan ngomong Tuhan bicara ini, bicara tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Itu hantu yang bicara. Jangan beralasan dengan hal-hal yang rohani, yang puasalah, yang berdoa. Saudara jangan ngomong yang macam-macam. Sekali lagi saya katakan, belajarlah dengan Alkitab. Tidak akan pernah lari dengan Alkitab. Roh Kudus tidak akan bicara apapun kalau kita tidak rajin membaca Alkitab. Kenapa? Dikasih tahu Roh Kudus pun kita juga bingung. Mana ayatnya ya? Gue nggak tahu. Gue nggak pernah baca ini. Juga percuma gitu loh saudara. Ya, jadi kalau Tuhan mau datang, mau memberitahu, dia akan melihat apakah kita udah siap atau belum. Sama kan seorang anak saudara. Saudara tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada anak kalau anak itu tidak bisa apa? Menerimanya. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu kalau saudara tidak ready. Masakah anak umur 5 tahun dikasih sepeda motor, hancur mati itu saudara. Jatuh kena sepeda motornya. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, yuk kita mau belajar. Ya, supaya kita betul-betul mengerti, jangan sampai saudara sama saya menjadi
pemberontak terhadap Tuhan. Nah, mari saudara, kita lihat di dalam, kemarin saya sudah mengatakan buat saudara ini prepare kita, bahwa sekali lagi billionaire owner supermarket berkata, price food going up 2020. Ingat baik-baik ini saudara, makanya saya tidak tahu banyak orang berkata, wah kalau begitu nyimpen kalengan. Saya tidak tahu kalengan itu baik untuk kesehatan atau tidak, I don't know too. Ya saudara ya, makanya saya mengatakan buat saudara, ini loh yang diberi, saya kasih tahu betapa label, persyaratannya semakin hari semakin sulit. Kenapa? Urusannya tentang kantong. Kantongnya tongpes, tahu kantong nggak nih? Duit, kalau duitnya tongpes, gaji nggak naik-naik, semuanya naik. Mana cukup saudara hidup? Itu yang saya kata Tuhan itu luar biasa. Jadi diajar dulu dari gereja, habis kita ngerti tentang kita bagaimana bekerja sebagai pendeta, sebagai jemaat, sebagai pekerja, bagaimana cara membuka gereja. Lalu saudara dinaikkan levelnya dengan iman saudara. Supaya iman saudara juga tidak memberontak jika saat terjadi sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tuhanmu tuh luar biasa kalau kita diperingatkan. Nah makanya kita sudah beranjak sampai ke Yesaya 30. Ya, ayat yang pertama. Nah ini yang sudah diberitahukan pada minggu lalu. Saya ingin cepat saudara mempersiapkan diri dengan baik supaya saudara ngerti. Ya, nah saya pernah mengatakan di dalam Yesaya 30 ayat yang pertama, celakalah anak-anak pemberontak. Nah anak-anak pemberontak itu yang dikatakan, saya katakan kita ini harus setia dalam perkara yang kecil. Lukas 16 ayat 10. Lalu hari Minggu saya juga katakan Lukas 19 ayat 17. Kita harus jadi hamba yang baik. Setia dalam perkara yang kecil. Maka dia akan memberikan berapa? 10 kota. Wow, it's amazing. Dengan apa? Setia doang. Nah ini kan tidak bisa kita diterima begitu aja. Nggak masuk akal kan. Nerimanya dengan apa? Imanmu. Itu loh saudara. Makanya Tuhan berkata jadilah sesuai dengan imanmu. Karena setiap hari Rabu kita belajar pemahaman kebenaran firman. Supaya saudara tambah yakin, tambah kuat. Nah aplikasi kehidupannya, kamu itu harus setia. Nih seperti yang saya katakan, kalau saudara betul-betul mau jadi orang kaya raya, diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Kalau saudara aplikasinya, belajarlah setia dengan uang yang kecil. Jangan mintanya uang yang langsung gede. Zaman sekarang mau termasuk gereja pun mau langsung buka, langsung gede. Nggak tahu sikat sana, sikat sini juga nggak tahu. Kita mau ke kantor pun juga langsung gede. Sikat sana, sikat sini, sogok sana, sogok sini. Itu yang terjadi ya saudara. Mau jadi inilah, mau jadi itu. Kita kalau saudara mengerti, kalau kita setia dengan uang yang kecil, maka saudara akan melihat uang yang besar. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengumpulin uang dengan yang kecil, jangan harap ada sesuatu besar akan terjadi. That makes sense atau enggak? Enggak ada dong. Bayi langsung lahir, besar, langsung keluar rambutnya semuanya. Badannya sudah kokoh, aku lahir. Maka kabur itu orang tua saudara. Nah ada. Makanya Tuhan berkata setialah dalam perkara yang kecil. Nah kalau sudah diberkati, sudah dilawat, janganlah sombong. Kenapa? Seringkali kalau status kita naik, maka pergaulan itu akan mempengaruhi kita. Makanya 1 Korintus 15 ayat 33 saya katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. That makes sense saudara? Nah kalau sudah hebat, sekali lagi saya katakan jangan apa? Sombong. Ingat, jangan tidak menganggap orang tuamu, jangan pernah tidak menganggap istri dan anak-anakmu dan suamimu, dan jangan sampai kamu tidak menganggap pendetamu. 3 orang ini ambil bagian di dalam apa? Kehidupanmu. Nanti ya saudara, jangan sampai orang yang datang tidak punya andil apapun yang saya katakan hari Minggu, hingga merebut saudara dari apa? Dari posisi saudara seharusnya saudara mendapat sesuatu yang besar. Karena saudara ditipu, dibohongi, dan saudara ikut ambil bagian, dan orang yang tidak ikut ambil bagian dalam hidupmu membohongi, menipu menjadi pendusta, maka itu adalah pemberontakan. Makanya saya katakan pemberontakan itu membuatkan apa? Dosa. Saudara bisa lihat tuh Yeremia 5 ayat 23-25. Tapi kalau saudara mau lihat terusannya, saudara lihat di khotbah yang hari Minggu, karena hari ini limited ya saudara, saya harus langsung masuk. Nah yang kedua, saudara hiduplah di dalam kebenaran. Itu Yeremia 9, 23-24. Apa yang Tuhan inginkan sesungguhnya. Bukan kekayaan, tetapi apa? Kesetiaan, kepenundukan, ketaatan. Kasih Tuhan itu harus ada pada diri hidup saudara. Nah lalu, kalau saudara buka di Amsal 26 dan 7, dikatakan orang baik itu banyak, tetapi orang setia siapa yang punya?
Nah, disinilah kita akan masuk meneruskan untuk yang hari Minggu. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, inilah yang disebut anak-anak pemberontak. Kalau yang disebut pemberontak itu leadernya, anak-anaknya yang ngikut. Tapi pemberontak itu adalah orang yang ngajarin saudara berontak. Nah, contohnya ini di Roma 2. Nah, jadi ingat ya saudara, jadi supaya saudara jangan mau jadi orang pemberontak, jangan mau. Kalau ada orang yang tidak ikut ambil bagian ngajak saudara pemberontak, saudara jadi disebut anak-anak pemberontak. Orang yang ngajakin saudara, orang yang menipu saudara pendusta, itu namanya pemberontak. Siapa? Itu iblis yang membuat Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan. Padahal dia tidak pernah ikut andil iblis dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tuhan yang melakukan semuanya, tapi justru iblis itu justru malah menipu, membunuh, membinasakan. Tetapi itu yang disukai apa? Orang-orang zaman sekarang, termasuk pendeta, termasuk anak-anak Tuhan. Makanya title di dalam kemarin hari Minggu, makanya saya mengatakan buat saudara, apakah zaman sekarang hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan melakukan seperti cara kerja iblis? Itu pertanyaan ada di saudara dan saya. Masing-masing. Itu ya saudara ya. Nah makanya saya mengatakan Roma 2, ayat ke-21. Nah ini, perhatiin baik-baik ini saudara. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri itu? Dia ngomong apa? Baik itu hamba Tuhan, baik itu orang Lewi, baik itu leader-leader di gereja yang ada, yang saudara menduduki jabatan yang ada, dan lain sebagainya. Engkau yang mengajar, jangan apa? Mencuri. Mengapa engkau sendiri ngapain? Mencuri. Terus, engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Tuh. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dan melanggar hukum Taurat itu? 28 yang miris ini, sudah tahu mirisnya? Yang sangat menyedihkan. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah anak Allah, itu apa? Dihujat. Dari mana? Kelakuan hidupnya kamu. Ini yang harus saudara perhatikan. Mungkin saudara berkata, emangnya hanya buktinya ini saja. Nah, ini contoh yang paling baik saudara. Buka di Bilangan 16. Saya enggak selesai, tapi nanti saya siarankan apa istilahnya live di hari Minggu. Ya, supaya saudara learn sama-sama. Ini contoh paling baik kalau menurut saya. Ini yang terjadi sekarang, kebanyak sekarang anak-anak Tuhan. Makanya saya paling takut dengan yang ginian nih, saudara. Iya, tunggu. Kenapa? Ini plek persis ada di firman Tuhan kalau terjadi dalam kehidupan setiap hari. Iya. Bilangan 16, kita akan lihat belajar dulu. Bilangan 16, ya, ayat 1 sampai 3. Perhatiin baik-baik ini, saudara. Bukan saya ngomong nih, ini Alkitab ngomong. Bilangan 16 ayat 1. Saya selalu kalau ngomong tidak pernah asumsi. Tak suruh buka ayatnya, saudara pelajari renung ini sendiri. Ya. Korah bin Yisar bin Kehat itu bin apa? Bin Lewi. Kalau Lewi itu adalah orang yang melayani Tuhan dan dia mendapat kedudukan yang terhormat. Itu Lewi. Kenapa? Spesial. Ingat ya saudara ya? Ingat itu baik-baik. Jadi dia punya kedudukan, dia punya pangkat. Dia ada orang-orang kepercayaan. Orang-orang yang dikasihi pemimpinnya. Ingat baik-baik ya saudara? Terus, beserta Datan, namanya Datan, dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang, ayat kedua, untuk apa? Untuk memberontak. Melawan siapa? Pemimpinnya, yaitu Musa. Beserta berapa? 250 orang Israel. Siapa Bani Lewi? Orang pilihan Tuhan juga. Nanti saudara baca. Orang-orang yang menyatakan dirinya bisa lekat dekat sama Tuhan juga. Sama. Nah ini loh yang harus diwaspadai. Kenapa dari hari Minggu saya katakan jangan pernah percaya dengan orang yang tidak pernah andil dalam hidup saudara. Mempengaruhi dan lain sebagainya. Jangan mau. Nah ini yang terjadi nih saudara. Makanya saya kasih contoh Adam sama Hawa. Nggak ada andilnya iblis loh. Andilnya apa? Merusak. Segala sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan dirusak sama apa? Iblis dengan apa? Menyeret Hawa. Dan melontarkan, memberikan sesuatu yang menarik hatinya Hawa. Hingga dia mengambil apa? Buah itu dan dimakan.
Makanya berkali-kali saya katakan, hati manusia itu apa? Licik. Dikasih hati mintaannya apa? Rempelo. Tidak akan pernah puas. Betul saudara. Dulu ngobrol apa, minta ini minta itu disediakan, tapi masih kurang. Kalau anak sama ibu, sudah apa yang dikorbankan orang tua, tetap aja enggak bisa terima, mau more, gitu saudara ya. Kadang-kala anak itu, mah, kok kamu miskin kita ini, kok dia kaya, dong kurang aja saudara. Dilahirkan aja dan terima kasih kita ini. Betul nggak? Sudah dipelihara aja terima kasih kita ini. Seringkali kan begitu, kok gue begini aja ya, kok gue nggak bisa beli mobil, dia kok bisa beli mobil. Seharusnya anak itu menolong ibu atau bapaknya. Betul nggak? Seharusnya kita yang sudah, saya tidak minta ya saudara, saya tidak membela orang tuamu, enggak. Seharusnya kita sebagai anak berterima kasih, kita yang berjuang untuk bisa memberikan sedikit sebagai tanda terima kasih untuk orang tua kita. Mohon maaf saudara, seringkali kita memandangkan orang tua kita sebagai apa? Sebagai penitipan anak aja. Sebagai kalau perlu kita lakukan. Coba sayangin orang tua di masa tuanya untuk dipelihara orang tuanya. Make sense, doesn't make sense? Hal yang sama. Di mana semua terjadi? Seringkali kita ini lebih senang ditipu. Orang yang tidak pernah andai dalam hidup malah kita percayain. Orang yang andai dalam hidupmu kamu cuekin. Perhatiin Bapak ya. Nih. Inilah macam. Dikatakan 250 orang Israel. Banyak loh. Orang Lewi lagi saudara. Waduh, saya yang lihat baca ini. Merinding saya. Orang Lewi loh. Orang hebat-hebat bukan orang biasa. Orang hebat-hebat. Orang yang punya kedudukan. Kalau di gereja itu punya kedudukan. Ini apalagi zaman Musa. Wow. Ngeri banget. Terus dikatakan pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang apa? Dipilih oleh rapat, berarti resmi loh. Betul nggak? Diakui dia itu. Luar biasa. Diakui banget dia ini. Dihormati banget saudara. Wow. Terus semuanya orang-orang yang apa? Bukan ecek-ecek. Kenamaan. Orang-orang yang hebat, pandai, pinter. Luar biasa. Sorry ya Bapak Ibu nggak nyinggung ke saudara. Benar nggak sih sekarang ini orang yang kaya, orang yang pintar, orang pandai yang dibutuhkan bertingkah? Betul nggak saudara? Ya saudara. Bukan saya ngomong loh, ini Alkitab ngomong. Jadi sebelum terjadi itu yang saya katakan, segala sesuatunya itu mbok kita ngomong A sampai Z. Kalau kita memberontak Tuhan berkata itu kehendak Tuhan, nggak mungkin Tuhan bertentangan. Sorry ya saudara, saya ini lagi tarik namanya Sofiatul Ayat. Saya aja kepingin belajar. Saya aja pengen belajar. Pemahamannya firman itu luar biasa. Jangan isi ngomong Tuhan, jangan isi ngomong yang rohani, jangan isi aku berdoa, puasa, dan lain sebagainya. Selama kamu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu penipuan. Saya sering ngikutin dia. Luar biasa, padahal dia dari orang seberang. Tapi cara dia menyajikannya, itu Alkitabiah banget. Yang begini-begini orang tidak suka, saya suka. Saudara. Kenapa? Learn more. Dengan orang-orang yang lebih memberikan sesuatu, faedah dalam hidup kita, learn more. Berarti Tuhan mempertemukan seakan-akan berkata, lu learn about the word of God. Sayangnya saudara, ini yang harus ada pada kita. Kenapa sih? Supaya iman kita strong. Jangan sampai kita menjual iman karena situasi dan kondisi tahun depan. We hope tidak terjadi. Kan begitu saudara. Tapi kalau terjadi kita sudah siap. Does make sense saudara? Ayat berikutnya. Ayat yang ketiga. Saya pikir baru 5 menit, sudah 20 menit. Baru ngomong gini aja 20 menit. So fast, saudara nggak berasa kan? Nih saya dari tadi lihat jamnya cepet banget itu jamnya. Mungkin salah itu. Narik sendiri kali ya. Yuk ayat 3. Mereka berkumpul ngapain? Musa sama Harun dikerumuni. Tuh, salahnya apa Musa sama Harun? Jadi seakan-akan dikeroyok dengan orang-orang yang hebat, orang yang kenamaan, dipojokin, disalahin, diomongin. Mungkin 250 loh ngapain? Ngerumunin. Dia cuma coba saudara menempatkan di situ. Misalkan saudara misalkan nih ya, Melisa sih orang baik, misalkan nih Melisa sama Pebi didatengin orang, dikerumunin 250 orang, ditanyain, wah apa nggak ngerti? Atau Ibu Gebi ya, sama Ibu Tina dikerumunin, kan bingung saudara, kamu ini, bingung 250 loh. Ya kan di atas 250 orang.
dikerumunin. Serta apa? Tuh, berkata kepada duanya, sekarang cukuplah itu. Waduh, ngeri ya saudara. Hei Harun, Musa, cukup kamu. Apa enggak ngerti saudara? Musa kalau ditanya, lu mau jadi pemimpin? Ogah, memang Musa dari awalnya mau enggak? Enggak mau. Dia berkata, aku gagap gak bisa bicara. Nih, gua kasih kamu tongkat, langsung jadi ular. Ingat gak saudara kejadian sudah baca? Makanya sih itu Ibu Sofiatul ini ngomong gitu. Kamu harus learn Alkitab. Bagaimana kamu minta Tuhan bicara, kamu udah mau baca Alkitab? Kalau orang ada Roh Kudus haus dan lapar membaca Alkitab setiap hari, sampai betul-betul dia membaca Alkitab itu 1 hari 6 jam hanya baca tok, belum berdoa, belum memuji menyembah Tuhan. Gitu, kenapa? Waktu dikasih firman, kita nggak, oh iya aku baca ini, oh aku pernah ini. Gitu saudara, waktu Roh Kudus ngomong, gini, tapi kenyataannya nggak ngerti. Apa ya, di mana ya? Ya mana ngomong Roh Kudus saudara, nggak akan ngomong. Bayangi, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu ada di tengah-tengah mereka. Wah, cukuplah itu sekarang, segenap umat itu adalah apa? Orang-orang kudus. Kudus loh. Bayangin, kurang apa lagi? Emangnya saudara kudus? Ini kudus. Saya ulang ya saudara ya. Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah apa? Orang-orang kudus. Dan Tuhan ada apa? Bayangin, orang kudus, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Zaman sekarang kan begitu. Betul ya saudara? Emangnya baru diajak ngomong, gue juga bisa, gue bisa melihat juga Tuhan, gue bisa mimpi-mimpi, omongnya pemimpin itu bisa hanya gitu doang, gue juga bisa lebih dari dia. Gak pernah mau bersyukur dengan apa yang ada. Sama kan, orang tua gue miskin, susah ngapain. Gue cari lagi deh sana deh, di situ bagus. Selalu menuntut dan menuntut, kenapa? Posisi keadaannya sudah tinggi. Orang tua kita direndahin. Nggak dianggap. Jangan. Seringkali juga begitu ya. Wah, kalau misalnya pemimpinnya nggak punya apa-apa, dia lebih punya apa-apa. Nggak dianggap pemimpinnya. Ngeri ya, cari pemimpin yang lebih hebat lagi. Kan gitu pikirannya saudara. Nah, Musa ini, bayangin tuh. Itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada apa? Di tengah-tengah mereka loh. Berarti orang-orang yang diurapi juga. Orang-orang yang luar biasa juga. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Jadi Musa diapain? Dituduh. Dituduh Musa. Diapain? Dituduh. Makanya saya katakan buat saudara, ngeri ya. Ini yang terjadi di akhir zaman. Orang Lewi, orang yang kudus, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan dia berani menunjuk pemimpinnya, yaitu Musa. Kenapa? Karena dia orang kenamaan, orang hebat. Itu yang terjadi, termasuk di gereja. Saya nyoba pesan buat saudara, jika itu dirimu atau kau lagi menyaksikan, berhati-hatilah. Jangan kita mengadakan suatu pemberontakan yang dikatakan sesuai dengan Yesaya apa? Coba balik ya, karena waktunya sudah hampir habis saudara ya. Ya, saya baru mikir 10 menit, udah 25 menit. Ayat yang ke-30. Ingat oh baik-baik. Bukan saya yang ngomong, saudara baca sendiri. Ya. Celakalah anak-anak demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari apa? Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh apa? Dorongan rohku, sehingga dosa mereka ngapain? Bertambah-tambah. Nah, makanya saya ngomong buat saudara malam hari ini, sadarlah saudara. Jangan pernah membanggakan diri kena kedudukan dan jabatanmu seperti orang Lewi. Dan dia merasa orang diurapi, orang hebat. Lewi itu pemuji penyembah juga. Dan dia orang bisa disebut juga kedudukan yang punya ternama juga. Makanya disebut orang kudus. Betul ya? Bayangin, Tuhan ada di antara mereka. Karena Tuhan itu mau apa sebenarnya dengan kita semua? Apa yang Tuhan lakukan, jangan kamu against. Ingat oh baik-baik, saudara harus makanya berkali-kali saudara harus tahu dan saudara harus ngerti. Kalau orang itu tidak mau
dipaksa sampai Tuhan, sampai diancam semuanya. Itu berbahaya kalau kita lawan dia. Musa itu tidak mau apa-apa. Benar-benar tidak mau apa-apa. Tidak bisa ngomong lagi. Yang jago ngomong siapa? Harun. Tidak bisa. Tapi Tuhan mau milih dia. Tapi orang-orang yang merasa kudus ini, yang merasa Tuhan bersama-sama dia bisa berani nunjuk loh, saudara. Itu yang danger banget. Makanya saya tutup dengan satu ayat ini. Sebelum kita selesai. Kita buka Kolose 3. Ini, kita tutup dengan ayat ini dan kita terusin nanti minggu yang akan datang gitu ya, saudara ya. Karena waktu saya sudah menjanjikan buat saudara. Tidak akan lama-lama. Kolose 3 ayat 22. Hei hamba-hamba, taatilah apa? Tuanmu yang di dunia ini dalam apa? Segala hal. Jadi nggak usah saruh segala hal. Jangan hanya apa? Di hadapan mereka saja. Untuk apa? Menyenangkan mereka. Tuh. Tahu nggak? Iya. Tapi belakangnya nosok-nosok sudah gitu. Ada ya gini baik, ya bla 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 bla. Jangan. Terus dikatakan melainkan dengan apa? Dengan tulus hati. Karena apa? You takut sama Tuhan. That's a key. Kalau sudah berkata, oh saya pemuji menyembah Tuhan, oh saya jadi pendeta. Kalau kamu tidak tunduk sama pemimpinmu, kamu tidak tulus hati. Tidak ada rasa takut sama Tuhan. Itu yang dilakukan Datan, Korah, Abiram. Orang yang kudus. Orang yang hebat, kenamaan, dia bisa tunjuk Musa. Dan dia banyak pengikutnya lagi saudara ya. Dikerumunin semua Musa. Apa enggak ngeri cuy. Ini yang terjadi di zaman akhir. Kenapa? Imannya rusak. Dengan apa? Kedudukannya. Imannya rusak karena kehebatan rohaninya. Imannya rusak dengan apa saudara? Dengan apa yang dia punyai. Kan? Makanya saya berkali-kali saya dalam hati saya nih. Kadang kalau duduk sendiri saya mikir. Salah nih saya doain orang jadi hebat. Jadi begitu saudara. Kenapa? Dan habis semua bertingkah. Nih, makanya ayat ini saya tidak pernah live. Saya baca selama 1 bulan. Saya hanya berkata sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, boleh nggak aku melihat ini? Iya saudara. Buka di 40 saudara. Mazmur 41. Sebelum kita selesai. Wah. Saya baca 40 sampai 44, jadi setiap hari 5 diulang terus 15 kali. Ya, gitu. Jadi total harus 15 kali saya baca. Ya. Kenapa? Saya belajar sama itu orang, saudara, yang saya sebut tadi. Saya belajar. Saya coba, benar nggak? Dan dia berkatakan, kamu betul-betul jadi satu. Itu Yohanes 15 ayat 7. Itu akan jadi kenyataan. Ya, ayat 10. Dengerin. Bahkan sahabat karibku, kata Daud, yang ku percayai, yang makan rotiku telah apa? Mengangkat tumitnya. Siapa dia? Yudas Iskariot. Kan Tuhan ngomong juga gitu, yang mengangkat tumitnya. Terhadap aku. Saya mengatakan buat saudara, malam hari ini. Ayo saudara, mengertilah firman. Hiduplah takut akan firman. Kalau sudah mengerti firman, takut akan firman, maka kamu akan dipulihkan. Kamu akan dilindungi. Kamu akan dijaga. Kenapa? Kamu tidak berontak sama Tuhan. Karena ada terusannya nanti Musa. Nanti saya akan lihat. Kenapa? Karena kamu bukan memberontak kepada pemimpinmu. Kamu memberontak kepada siapa? Tuhan. Makanya 1 Tawarin 16 ayat 22 mengatakan, jangan mengusik orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Rupanya kita ini melawan orang yang dipilih sama Tuhan sendiri. Tuhan gak suka. Why? Karena dia Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Dia Tuhan yang membentuk kita. Jadi bukan saudara sok-sokan, kamu juga manusia. Bukan itu. Benar manusia sama manusia. Tetapi jangan kamu usik dia. Karena saudara harus melakukan dan tunduk akan pemimpinmu. Tadi Kolose 3, betul ya Kolose 3 tadi ya. Dan kamu akan tunduk akan pemimpinmu supaya apa? Dengan tulus hati. Supaya apa? Buah tanganmu akan diberkati. Ngerti ya? Jangan sampai tangan buahmu apa yang kamu lakukan selalu tidak berhasil. Kenapa? Ada pemberontakan. Karena kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya katakan buat saudara,
Ini loh contoh di akhir zaman. Jangan memberontak sama Tuhan. Tunduklah sama Tuhan. Supaya jika tahun 2022 terjadi betul-betul lebih worse dan keadaannya morat-marit, ingat loh, orang yang setia sama Tuhan sampai akhirnya dan tidak pernah memberontak kepada pimpinnya, buktikan, benar enggak? Dia akan tersenyum. Banyak orang menangis, banyak orang teriak, tapi dia mengangkat tangan bersyukur, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman ini memerdekakan kami. Firman ini mengingatkan kami. Firman ini membuat kami mengerti. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tuhan, kami butuh Engkau dalam hidup ini. Untuk menyongsong masuk 2022 yang sudah Kau beritahu buat kami. Buat mereka yang setia sampai hari ini. Kasih setiamu turun atas mereka. Kemurahanmu terjadi atas mereka. Baik yang ada di live streaming, yang ada di tempat ini. Jika mereka lagi sakit, sembuhkan dia. Jika mereka di dalam problem, buka jalan dalam hidup mereka. Jika mereka merindukan finansial, pulihkanlah finansial mereka. Tuhan, kami rindu lawatan, jamahan, anugerah yang daripadamu turun atas mereka. Baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini. Terima kasih. Dan dapat terus berdoa bila jiwa-jiwa terus didatangkan baik di live streaming maupun di tempat ini. Biar kasih karunia Tuhan boleh turun atas kami. Buat kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Taat, takut akan Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah. Mari saudara, angkat belah tanganmu tinggi ke atas. Dan biarlah kasih karunia Tuhan turun atas hidupmu. Pulanglah dengan damai sejahtera kasih anugerah Tuhan. Turun atas hidupmu. Hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayalah akan kebenaran Tuhan. Jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Taat takutlah akan pemimpinmu. Maka engkau akan melihat cinta kasih Tuhan turun atas hidupmu. Dan apa yang kau berbuat diberkati dan selalu berhasil. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin. My soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, hallelujah. Kemuliaan Tuhan, kebaktian selesai, silakan duduk sebentar. Sampai ketemu besok malam, Tuhan memberkati.